Masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Latar belakang demokrasi parlementer. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Namun banyak pihak tidak puas dengan sistem ini sehingga pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan sistem demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan parlementer. Pemerintah hanya berperan sebagai kepala negara dan tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen atau DPR memiliki wewenang besar termasuk memberikan mosi tidak percaya terhadap kabinet. Ciri-ciri demokrasi parlementer. Presiden hanya sebagai simbol negara, Perdana Menteri pemimpin pemerintah dan bertanggung jawab pada parlementer. Kabinet sering mengalami pergantian karena mosi tidak percaya. Partai politik memiliki peran yang sangat dominan dalam pemerintahan. Pergantian kabinet tahun 1950 sampai 1959. Periode ini ditandai dengan seringnya pergantian kabinet akibat ketidakstabilan politik. Berikut 7 daftar kabinet yang pernah berkuasa. 1. Kabinet Natsir 1950 sampai 1951 jatuh karena gagal menangani pemberontakan. 2. Kabinet Sukiman 1951 sampai 1952 tidak mampu menangani kebijakan luar negeri. 3. Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953 jatuh karena konflik agraria dan protes buruh. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 1953 sampai 1995 berhasil menyelenggarakan pemilu 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 1995 sampai 1996 berhasil menyelenggarakan pemilu serta menyelesaikan konflik TNI. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II 1956 sampai 1957 tidak stabil karena konflik antar partai. 7. Kabinet Juanda 1957 sampai 1959 Kabinet Kerja untuk persiapan dekret Presiden 1959. Faktor penyebab ketidakstabilan demokrasi parlementer. Konflik antar partai politik yang menyebabkan kabinet sering berganti, masalah ekonomi seperti inflasi tinggi dan defisit anggaran, pemberontakan daerah seperti DI dan TII, PRRI atau Permesta dan RMS, dan masalah Papua Barat yang masih dikuasai Belanda. Akhir demokrasi parlementer. Karena ketidakstabilan politik yang seringnya pergantian kabinet, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, 2. Kembali ke UUD 1945, 3. Pembentukan MPRS dan DPAS sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan dekret Presiden, sistem demokrasi parlementer berakhir dan digantikan oleh demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat pada Presiden. Kesimpulan, demokrasi parlementer 1950 sampai 1959 adalah periode di mana Indonesia mencoba menerapkan sistem pemerintahan berbasis parlementer. Namun karena ketidakstabilan politik, pemberontakan dan masalah ekonomi, sistem ini akhirnya digantikan dengan demokrasi terpimpin melalui dekret Presiden 1959. Terima kasih.